Baik pemirsa, total restitusi yang diajukan oleh LPSK adalah 120 miliar rupiah. Pembagiannya adalah atau meliputi komponen apa saja? Saya mungkin bisa bacakan rinciannya bahwa ganti kekayaan sebesar 18 juta rupiah, kemudian ganti rugi biaya perawatan medis sebesar 1 miliar rupiah dan juga ganti rugi penderitaan sebesar 118 miliar rupiah. Nanti kita akan dengarkan lebih jauh lagi bagaimana pertimbangan sehingga keluar angka-angka ini dari para narasumber. Tapi sebelumnya kita juga akan dengarkan laporan rekan kami Adia Anwari yang mengabarkan sejauh ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat bagaimana proses kelanjutan dari persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Silakan Adia Anwari. Baik Putri Viola dan pemirsa TV One, selamat malam. Dan memang hari ini tadi baru saja dilaksanakan sidang lanjutan atas penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi kepada David Ozora. Dan hari ini tadi rencananya memang ada 6 saksi yang akan dihadirkan untuk dengan agenda pemberi permintaan keterangan oleh saksi. Dan untuk saksi yang hadir hari ini hanya ada 3 saksi dan 2 diantaranya ini adalah saksi di bawah umur yang berinisial DT yang merupakan teman Mario dan juga Shane Lucas, dan saksi selanjutnya adalah dengan inisial AF yang merupakan teman David sekaligus adik dari saksi APA. Nah, saksi APA ini juga sekaligus merupakan mantan kekasih dari Mario Dandi, dan sebenarnya saksi APA hari ini seharusnya hadir namun sedang dalam kondisi sakit yang dideritanya, ya ini sedang dalam masa pemulihan setelah operasi batu ginjal. Dan menurut kuasa hukumnya yakni Enita, memang saksi APA ini tidak dapat hadir dalam kurun waktu 1 bulan ke depan. Dan untuk saksi terakhir yang dilakukan pemeriksaan ini adalah saksi dari LPSK atas nama Abdanev Jopa, dan saksi Abdanev ini merupakan satu-satunya saksi yang digelar persidangan secara terbuka. Dan adapun rincian-rincian atau penjelasan yang dimintai keterangan ini adalah khusus untuk rincian dari ganti rugi atau restitusi yang dilayangkan kepada keluarga atau pihak Mario Dandi dari tim LPSK. Memang sebelumnya ini dari keluarga David Ozora ini hanya meminta 52 miliar untuk ganti rugi, namun setelah diteliti begitu oleh tim LPSK ini menjadi 120 miliar rupiah. Nah, kenapa memang jauh sekali perbedaan total kerugian atau ganti rugi yang dilayangkan oleh keluarga korban dan juga tim LPSK ini jelaskan tadi sempat di persidangan bahwasannya ada beberapa komponen, yakni dari komponen ganti rugi atas kehilangan kekayaan, perawatan ganti atas perawatan medis psikologis dan juga penderitaan. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda Putri. Anwari, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Nanti kita akan terus tunggu bagaimana kelanjutan dari proses persidangan ini. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, saya akan perkenalkan para narasumber yang bergabung dalam perbincangan kita. Yang sudah menemani saya di studio adalah Mas Heri Firmansyah. Beliau merupakan pengamat hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Selamat malam. Selain Mas Heri juga akan lebih dalam lagi memberikan informasi kepada kita mengenai pertimbangan-pertimbangan apa saja hingga keluar angka seperti itu. Kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua LPSK yaitu Bapak Manajer Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Manajer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri. Assalamualaikum Pak Eri. Siap Bang. Pak Manajer, tadi sudah diinformasikan juga oleh rekan kami, sebenarnya ayah dari David Ozora atau ayah dari korban meminta bahwa restitusi ini sebesar 52 miliar rupiah. Tapi kemudian LPSK menilai seharusnya angkanya mencapai 120 miliar rupiah. Dan sebagian besar dari angka tersebut 118 miliar rupiah adalah mengenai ganti atau komponen ganti rugi penderitaan. Mungkin bisa dijelaskan pertimbangan-pertimbangan sehingga angkanya bisa seperti itu. Dan juga ini untuk masyarakat yang mungkin masih awam, Pak Manajer, apa sebenarnya yang dinamakan oleh ganti rugi penderitaan ini? Iya, untuk pengetahuan publik Mbak Putri, restitusi ini kan sebuah norma yang kemudian muncul dimaksudkan untuk memberi keadilan bagi korban kan. Kenapa restitusi penting? Karena seberapa tahun pun pelakunya dihukum kan sebetulnya tidak ada untungnya buat pelaku, buat korban kan. Karena itu muncullah norma tentang ganti kerugian itu. Ganti kerugian yang kemudian kita kenal dengan restitusi itu dibebankan kepada pelaku, di samping pelaku nanti akan dihukum badan begitu ya, tetapi ya juga
dikenakan penggantian kerugian yang nanti diberikan kepada korban atau keluarganya. Betul, 17 Maret yang lalu itu keluarga korban, keluarga David itu mengajukan permohonan restitusi Mbak Putri ke LPSK, menyusul permohonan sebelumnya, karena seperti yang diketahui bahwa David ini kan sudah jadi terlindung LPSK beberapa bulan sebelumnya dengan beberapa layanan ya, ada pemenuhan hak prosedural, kemudian ada medis, ada psikologis, begitu ya, termasuk sebetulnya ada permintaan baru yang disebut dengan restitusi. Nah, dalam permohonan 17 Maret itu, betul Mbak Putri, jumlahnya memang 52,3 miliar kurang lebih gitu ya, yang diajukan oleh keluarga David. Nah, setelah kemudian LPSK melakukan penilaian, karena yang dilakukan oleh LPSK itu adalah melakukan penilaian kewajaran terhadap permohonan yang diajukan oleh para pemohon. Dari 53,3 miliar itu, setelah dianalisis oleh tim penilai LPSK dengan tadi mengacu pada 3 kriteria penilaian, 3 unsur yang kita nilai. Betul, pertama ada ganti kerugian atas kehilangan kekayaan. Itu kemudian yang dinilai wajar oleh LPSK itu sebesar 18, sekian miliar ya. Kemudian yang kedua, perawatan medis terhadap, ya, jadi ganti kerugian terhadap perawatan medis itu 1, sekian miliar. Lalu kemudian yang ketiga, ganti kerugian atas penderitaan, yang ini yang cukup besar, sekitar 118. Jadi totalnya itu sekitar 120, sekian miliar ya, yang diajukan oleh setelah dinilai besaran yang diajukan oleh pemohon, terutama keluarga David. Setelah kita nilai kewajarannya seperti itu. Baik. Gitu Mbak Putri. Baik Pak Manajer, nanti kita akan lanjutkan mengenai ini, terutama adalah masalah 118 miliar rupiah tadi untuk bisa menentukannya, termasuk juga bagaimana jika kemudian keluarga dari Mario Dandi tidak bisa membayar, karena yang kita tahu memang aset dari keluarga ini disita. Tapi Mas Heri, siapa saja yang kemudian diberikan kewajiban untuk membayar restitusi ini? Apakah memang hanya David atau Shane dan sebagainya? Ya, tergantung dari permohonan. Saya Mario Dandi tadi, bukan David. Ya. Mario Dandi, apa Shane? Ya. Dan juga? Tergantung dari permohonan nanti akan diajukan ke siapa ya, Mbak ya. Sesuai dengan ketentuan undang-undang tadi kan sudah dijawab oleh Pak Manajer ya. Undang-Undang 31 tahun 2014 itu ada sisipan pasal 7A dan 7B. Tadi yang dijelaskan, masalah ketika orang mengajukan ganti kerugian, poin terutamanya adalah karena dia kehilangan kekayaan akibat dari tindak pidana yang terjadi pada dirinya, yang menimpa dirinya. Kemudian juga bicara tentang gangguan medis yang timbul akibat dari tindakan langsung dari si pelaku terhadap dirinya. Dan juga tadi bicara tentang dalam hal ini adalah kerugian yang harusnya, yang kemungkinan timbul dari proses itu ya. Maka itu kan tadi dihitung secara detail di situ ya. Memang angka 120 miliar misalnya tidak bisa kita jelaskan secara logika, Mbak. Tapi dalam konsepsi sistem peradilan pidana saat ini memang konteks restitusi bahwa adalah pertanggungjawaban pelaku yang dibebankan kepada pelaku, kepada korban untuk dalam hal ini ganti kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana yang dilakukan. Ini kan bisa dilakukan oleh si pelaku tentunya ataupun pihak ketiga. Tadi juga di dalam persidangan sudah dijelaskan. Nah, pihak ketiga ini kaitannya tentu masih berkaitan dengan si pelaku utama tadi. Katakanlah yang diajukan permohonannya. Nah, dalam hal ini kan Mario Dandi ya. Nah, karena kalau kita lihat juga ada muncul sedikit polemik yang dimunculkan dari kuasa hukum saat itu dengan mengatakan bahwa Mario Dandi kan statusnya masih pelajar. Betul. Tidak punya aset, dengan kata lain mungkin sedikit menghindar untuk melakukan pembayaran restitusi tadi dengan dalil ya secara kesanggupan dia nggak punya uang sebanyak itu. Betul. Nah, tapi kalau ada kata atau pihak ketiga, maka ada alternatif jawaban lain yang bisa saja tadi dari persidangan juga sudah disampaikan kan, bahwa mungkin saja ditarik ke keluarga. Ya. Nah, tinggal bagaimana kemudian men-tracing mungkin aset-aset yang dimiliki atas nama keluarga tadi, khususnya mungkin dari orang tua ya. Nah, ini yang kemudian sebenarnya kita hargai dalam proses ini adalah ada upaya untuk memulihkan
keadilan bagi korban. Jadi selama ini keadilan bagi korban itu semata-mata dipandang hanya dengan menghukum seberat-beratnya si pelaku, tanpa berpikir kehidupan kedepannya seperti apa. Dalam kasus ini kan ada cedera mungkin yang dialami sangat berat oleh korban ya, si David Ozora, dan ini tidak mungkin sembuh dalam hitungan hari, Mbak Putri. Maka hukum pidana dalam hal ini memberikan perlindungan hukum bagi korban, tidak hanya melihat dari perspektif bagaimana menghukum sekali lagi pelaku dalam sistem peradilan pidana yang sudah dibebankan kepada jaksa penuntut umum. Nah, teknisnya nanti bisa saja sebelum putusan pengadilan atau mungkin setelah putusan pengadilan nanti LPSK yang kemudian minta mengajukan penetapan pengadilan. Baik. Berarti ganti rugi penderitaan itu juga termasuk untuk bisa menanggung kualitas hidup dari korban David Ozora yang akan menurun ke depannya, begitu ya Mas Heri? Tapi mungkin nanti Mas Heri bisa jelaskan lebih lanjut, karena apakah kemudian dengan dibayarnya restitusi atau ganti rugi ini bisa mengurangi hukuman tahanan dari para tersangka ini? Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi setelah jeda kami segera kembali.